Anies Baswedan kini berada di atas angin setelah deklarasi pencapresannya oleh Partai Nasdem berbuah manis. Bagaimana tidak, elektabilitas Anies kini semakin moncer hingga sampai menggembosi elektabilitas capres lain, yakni Prabowo Subianto. Posisi Ketua Umum Partai Gerindra yang awalnya berada di peringkat 2 kini sudah digeser oleh Anies. Sedangkan posisi nomor 1 tetap dipegang oleh Ganjar Pranowo. Peta ini tergambar dalam hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2022. Dari berbagai simulasi, Anies unggul. Dalam simulasi 33 nama semi terbuka misalnya, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta ini melesat jauh dari Prabowo. Anies 23,6%, Prabowo hanya 16,1%, sedangkan Ganjar Pranowo di urutan pertama membukukan elektabilitas 25,9%. Pun dengan simulasi 10 nama, urutan pertama tetap dipegang Ganjar, lalu disusul kemudian Anies dan Prabowo. Nah pertanyaannya Pak, kalau ada irisan pendukung antara Pak Prabowo terutama dengan Anies, masih ada potensi nggak buat Pak Prabowo untuk meningkat? Tentu saya tidak ingin mengatakan tidak ada potensi tidak meningkat, tetapi itu ya, karena basis Anies dan Pak Prabowo itu sama Pak, maka potensi Pak Prabowo untuk menang itu sangat ditentukan oleh apakah Pak Anies Baswedan punya tiket atau tidak untuk maju. Kalau punya tiket untuk maju, maka basis yang sama diperebutkan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Tapi kalau misalnya Anies tidak maju, itu yang paling diuntungkan secara elektoral tentu Pak Anies, karena basisnya sama. Pihak Prabowo rupanya telah memprediksi penurunan elektabilitas jagoannya itu. Salah satu pemicunya yakni masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Capresnya saja. Di 2019 sebenarnya kalau secara jujurnya kalau itu berlanjut sampai saat ini mungkin tetap kita paling tinggi lah kita bisa dikatakan, dan memang terbukti di 2020 2019 mungkin masih paling tinggi, baru 2021 sudah beririsan dengan Ganjar, 2022 beririsan dengan Anies Baswedan dan disalib oleh keduanya. Nah, apa penyebabnya ini juga sudah kita evaluasi. Tentunya ketika Pak Prabowo itu menerima jabatan jadi Menhan, nah kita sudah memikirkan risiko ini. Ada 20-30%, bahkan mungkin 20-30% itu pengikutnya Prabowo di 2019 bisa kita katakan lari. Tapi yang tetap setia sampai sekarang ini masih ada, khususnya kami yang di relawan Prabowo. Kendati ini masih sekedar survei, tentunya akan banyak jalan terjal bagi masing-masing capres menuju kontestasi, dan yang jelas bakal berpengaruh pada naik turunnya elektabilitas. Misal saja polemik rasuah Formula E yang masih disorot oleh KPK. Terseretnya Anies dalam pusaran kasus membuat dirinya tampak begitu rentan untuk dicecar oleh rival politiknya kelak. Di sudut berbeda, kandidat Capres Prabowo justru memiliki karakteristik yang berbanding terbalik dengan Anies. Selain sosok yang minim sorotan negatif, dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo tampak menjadi calon yang berpotensi di-endorse oleh Jokowi. Munculnya nama Anies dan Prabowo yang pasti akan bertarung di 2024 menjadi duel yang memang patut untuk dinantikan.